bukan identik bahwa dugem itu adalah sesuatu yang jelek. Lingkungan kota-kota besar juga udah pada tahu lah gitu-gitu. Tempat nongki namanya. Ya kalau netizen berkomentar itu haknya netizen. Nopi ajak gue dong kapan-kapan dugem ya kan? Feeling juga menyebarluaskan video Novi yang lagi dugem itu tanggapan dari seorang Tatesa Maska. Oh iya dunia perdugeman udah zaman dahulu kali ya, kita juga masih, aku juga masih sekarang. Sekarang gini, menyebarkan video dugem, emang kenapa? Kan nggak ada apa-apa dengan dugem. Dugem itu kalau aku justru dulu gemetar sebenarnya. Tapi kalau misalnya Mr. AL itu menyebarkan videonya N ya, dugem menurut aku sah-sah aja kalau dia menyebarin. Karena menurut aku juga tidak ada yang salah kalau kita mau dugem. Dugem itu kan sama dengan kita mau happy-happy, mau melupakan masalah yang kita lagi ribet, atau kita mau ketemu temen, ketemu klien. Itu di dunia dugem malam itu asik karena ngobrolnya akan lebih terbuka gitu loh, akan lebih nyantai, akan lebih istilahnya kita dengar musik, kita sambil happy, jadi yang ada masalah pun jadi nggak masalah karena tujuan kita mau dugem itu adalah happy gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kalau mau diedarkan video dugem gitu ya. Kayak misalnya saya juga kalau malam-malam sama dokter kecantikan saya aja saya suka dugem. Di depan klinik dokter saya kan ada tempat dugem, kami dugem, kita nikmat, kita nyantai, kita ngomong, kita happy, kita makan malam pun saya di tempat dugem sambil dengerin musik nyanyi, wah nggak ada masalah menurut saya gitu. Jadi bukan identik bahwa dugem itu adalah sesuatu yang jelek. Karena zaman sekarang ini, kalau dulu mungkin ya, di zamannya aku dulu, dugem identiknya orang, mungkin dia maboran nih, mungkin dia zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, kita mau bisnis pun ketemunya di tempat dugem. Mau asik-asik pun udah penat seharian sebelum pulang rumah, kita mampir ke tempat dugem untuk makan juga. Makan, ngejus. Karena di tempat dugem juga sekarang banyak yang jus, banyak mineral water. Jadi nggak ada lagi istilahnya, itu aku lihat itu tanda pergaulan sih kalau dugem itu. Orang ulang tahun juga sekarang dugem. Anak kecil kemarin aku di Black All, anak kecil umur 5 tahun makan di Black All sama papahnya, itu nggak ada mamanya waktu aku depan di depan mata aku. Itu kan tempat dugem juga, orang ngerti Black All tempat dugem ya. Anak kecil itu ulang tahun di situ. Jadi sekarang justru di tempat dugem dimanapun dia ada menyediakan, ada ciri-ciri khasnya mereka. Siapa yang berulang tahun tuh ada yang pakai lilin, ada yang getok-getok, ada yang pakai balon yang pakai lampu-lampu kelap-kelip. Jadi mereka mencirikan bahwa kalau tempat gue cara ulang tahun begini. Ada yang nanti pakai keprak-keprak piring, rame-rame maju, jadi ada pakai lilin rame-rame. Justru itu menjadi tempat yang asik. Nggak itu anak kecil nggak apa, tapi kalau misalnya anak kecil mungkin jam 10 udah nggak boleh masuk ya, jadi mungkin jam 10 ke bawah, tapi kan itu tempat dugem gitu menurut gue, jadi asik-asik aja. Gue juga mungkin sering ketemu juga kali tempat dugem gue. Menurut Kak Tessa, ini tuh mau menjatuhkan atau membunuh karakter gitu? Gini, kalau membunuh karakter mungkin enggak. Mungkin gini nih, kalau mungkin feelingnya aku, mungkin ada yang DM nih, ini nih di video lagi dugem, mungkin yang DM ngelihat, wah ini akan jadi borok, akan jadi menjatuhkan karakternya Novi nih gitu ya. Kalau menurut aku sih tergantung persepsinya masing-masing orang gitu. Jadi kalau misalnya lu biasa di tempat dugem, lu anggap itu asik, itu nggak akan jatuh. Karena pikir, gila asik lu orangnya lu berarti asik ya, masih mau lu dengan masalah lu masih mau hibur diri. Justru positif, karena dengan dia masalahnya selama ini kita berbulan-bulan kan masalah Novi terus kan, jadi dia menghibur diri dengan asik-asik dengan temennya. Kan nggak semua orang juga masalah mulu. Kan kita punya hidup ini juga ada pengen happy-nya, pengen mengeluarkan stresnya gitu. Jadi tergantung persepsi masing-masing. Tapi misalnya kalau itu yang ngelihat emak-emak atau ibu-ibu, atau misalnya ibu-ibu yang yang tinggalnya tidak pernah ke tempat begituan, terus kan lampu itu kelap-kelip tuh. Mungkin dikira, waduh serem banget nih gini-gini gitu. Jadi tergantung persepsi yang lihat. Kalau yang lihat kita, wah tempat di mana nih? Wah asik juga nih. Wah boleh juga nih gua ke situ karena jusnya apa ya? Karena kan aku bilang tempat dugem tuh sekarang udah banyak jus segala macam. Sudah banyak makanan-makanan kecil. Mau kita makan chicken wings, mau makan kentang goreng itu udah banyak. Malah tempat dugem yang kemarin yang gue nih, yang salah satu tempat ngetop itu, malah ada batagor.
udah ada batagor, udah ada cireng. Itu udah asik, udah tempat jajan-jajanan masuk gitu. Bukan lagi tempat kayak zaman dulu, zaman yang gue masih hits gitu. Wow, tempat dugem itu isinya tuh udah kacau-kacau. Enggak. Sekarang itu tempat pertemuan yang asik. Tempat pertemuan sama teman-teman, ketemu di sini ya. Tadi gue malah ini mau lanjut, gue mau ke daerah Kemang sana, mau lanjut. Kita mau happy-happy, mau denger musik. Karena di tempat dugem itulah kita meletakkan kepenatan-kepenatan kita, mendengarin musik-musik yang kita sukain, menyalurkan hobi. Kita bisa ngelihat kanan kiri, juga bisa kenal-kenalan, menjadi di tempat ramai orang gitu. Jadi tergantung yang melihat. Kalau yang melihat, apalagi dalam kota Jakarta, ya asik lo, gua tahu tempat nongki lo. Siapa tahu gua bisa besok kesana ketemu sama lo, malah gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin malu, lihat dulu malunya mau kemana gitu. Oh mungkin dia mau bikin malu, mungkin di pelosok-pelosok sana. Yang ibu-ibu mungkin nggak pernah melihat lampu kelap-kelip, itu mungkin. Jadi aneh gitu. Tapi kalau untuk lingkungan Jakarta, ya asik-asik lah. Lingkungan kota-kota besar juga udah pada tahu lah gitu-gitu. Tempat nongki namanya. Kalau buat netizen sendiri gimana sih, kan kadang netizen tuh suka berkomentar. Ya kalau netizen berkomentar itu haknya netizen, karena dia punya kuota, dia punya wifi, haknya dia berkomentar. Mau berkomentar apapun haknya dia, karena dia pikir gue bisa komentar menunjukkan jati diri gue melalui komentar nih. Kalau dia nggak komentar, dia ada juga netizen gini, kalau gue nggak komentar ntar gue dianggap metong. Biar aja gue berkomentar menunjukkan bahwa jati diri gue masih ada. Jadi netizen mau komentar apa sah-sah aja. Ada netizen yang komentar yang dia mungkin nggak pernah ke dugem, yang mungkin dia biasa makan di warung, pasti komentar negatif. Karena kan dunia begitu kan, dunia dugem ini kan lampu itu mewah, lampunya kelap-kelip, kadang-kadang lampunya itu pas mati gelap, kan gitu. Nah kalau netizen yang lihat pas lampunya hidup pas gelap, mungkin dikira wah dunia remang-remang nih. Tapi kalau melihatnya yang lampu itu kan hidup mati ya. Jadi tergantung saat pengambilan fotonya, pengambilan videonya gitu. Kalau melihatnya lagi rame banget, wah gila, happy banget nih. Jadi tergantung netizen. Netizen mau ngomong apa itu haknya netizen. Kita nggak bisa, lu mau hina gue, aku hina aja sepuas lu, udah nggak apa-apa, nggak masalah buat gue. Tergantung persepsi dan tergantung lu maunya kemana. Kalau lu mau tujuannya mau kritik membangun, berarti bagus. Tapi kalau tujuannya menghina, silahkan monggo. Kalau tujuannya lu mengingatkan, ayo asik-asik aja. Jadi netizen berhak berkomentar apa aja, silahkan. Yang penting kita di tempat dugem itu, khususnya apalagi gue, kita mau cari happy bro. Saya sendiri pernah nggak dapat stigma negatif? Oh bukan pernah, udah emang sehari-harian gue tuh stigma negatif. Kalau aku sih udah pasti ya, misalnya nih, kalau dulu kita ke dugem pulangnya itu, nah yang herannya gini, kalau dulu kita ke dugem itu pasti identik dengan rok mini, identik dengan baju you can see you bisa lihat badan gue kan gitu. Kalau dulu nih, kalau sekarang enggak, gue dugem dengan baju begini nih, baju yang celana panjang, baju gini asik, nggak harus identik dengan rok mini. Kalau zaman gue dulu, zaman 2000 itu identik harus rok mini, baju you can see, baru lu dikatakan dugem. Nah, kalau sekarang enggak, lu pakai sepatu cash juga dengan baju begini juga lu bisa dugem, bisa asik. Apalagi gue bisa naik panggung tuh ke atas, nggak harus identik dengan seksi gitu. Jadi terserah lu mau gimana penampilan lu, terserah, asik gitu. Nah mungkin buat netizen kalau mau ngomong apapun, apalagi misalnya kan Novi ini memang lagi hangat-hangatnya, udah 4 bulan nih kasus Novi aja terus kan, itu lagi manis-manisnya. Apapun yang orang lagi viral itu, apapun yang akan dia lakukan itu pasti banyak yang udah komentar, mau itu positif mau itu negatif, udah pasti banyak, udah nggak heran gitu. Jadi lu mau serang apapun, apalagi sekarang ada buzzer ya, kan nggak semua juga murni komentar netizen tuh. Ada yang buzzer kan, yang dibeong, mau ngebeong misalnya, lu pokoknya ngomongnya jelek aja, atau lu ngomongnya negatif aja, atau lu ngomongnya yang baik aja, itu kan tergantung, udah nggak murni lagi sebenarnya seorang netizen itu gitu. Jadi menurut gue, Novi ajak gue dong kapan-kapan dugem ya kan.